Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sendra Faruqi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Saya di sini akan sedikit mereview sedikit mengenai tentang bab 3 mengenai permasalahan, yang dimana materi ini telah dipaparkan sebelumnya oleh Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan asistennya Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Nah, dalam mencari permasalahan, permasalahan tidak terbatas jumlahnya dan dapat diambil dari berbagai kegiatan. Saya garis bawahi bahwa masalah tidak sama dengan topik. Topik tidak perlu panjang lebar, cukup singkat yang dicantumkan dalam judul. Permasalahan telah tercakup dalam judul, tetapi perlu diuraikan dan diperjelas. Dari topik atau judul tidak selalu jelas diketahui apa masalah yang sesungguhnya, karena itu perlu diuraikan lebih lanjut mengenai permasalahan. Karena itu permasalahan terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, berhubungan dengan konsep pokok. Yang kedua, memperluas cara-cara suatu teori. Yang ketiga, memberi sumbangan pada pengembangan metode penelitian, menemukan alat, teknik, atau metode baru. Yang keempat, memanfaatkan konsep, teori, atau data dan teknik dari disiplin. Dan yang terakhir, dituangkan dalam desain yang cermat mengenai variabelnya. Nah, apa sih perbedaan antara topik dan masalah? Sebenarnya topik itu adalah sebuah fenomena yang bisa dijadikan atau yang bisa kita tangkap menjadi sebuah permasalahan. Nah, sedangkan masalah ditangkap oleh kita dalam sebuah konteks tanda tanya. Kemudian dalam merumuskan permasalahan, penelitian harus mempunyai tujuan yang harus dicapai. Tujuannya berhubungan dengan permasalahan yang dipilih. Banyaknya tujuan akan mengakibatkan banyaknya waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan. Banyaknya tujuan akan berarti penelitian akan memperdalam banyak hal. Kesulitan yang akan dicapai dalam penelitian besar adalah cara mengintegrasikan atau membulatkan suatu hasil sehingga tercapai generalisasi atau kesimpulan yang prinsipil dan bukan sekadar kesimpulan yang lepas. Permasalahan harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik atau signifikan. Nah, terkadang pun ada beberapa permasalahan dalam perumusan masalah. Kesalahan yang umum terjadi dalam penelitian adalah: yang pertama, permasalahan terlalu luas. Topik yang diajukan terlalu luas, misalnya mengenai hukum perdata, dapat dipersempit dengan topik one prestasi, jual beli, gadai, hibah, perikatan, dan lain-lain. Yang kedua, permasalahan terlalu sempit. Dalam realita, ada kesulitan dalam menentukan topik yang terlalu luas atau terlalu sempit. Dan yang ketiga, permasalahan mengandung emosi, prasangka, atau unsur-unsur yang tidak ilmiah, seperti permasalahan yang dirumuskan secara objektif dengan pembatasan tertentu. Jadi rumusannya bebas dari emosi atau keinginan. Nah, kemudian ada pengelolaan permasalahan, yang dimana permasalahan yang dipilih perlu dipikirkan tentang: yang pertama, analisis permasalahan atau masalah, analisis masalah. Yang kedua, pembatasan masalah. Yang ketiga, kedudukan permasalahan. Yang keempat, corak penelitian. Yang kelima, asumsi-asumsi. Yang keenam, pentingnya penelitian. Yang ketujuh, poin terakhir, istilah-istilah. Yaitu harus diperhatikan bahwa istilah dapat berubah, dapat berdasarkan pengalaman kah, dapat bermacam arti, dan dapat digunakan untuk berbagai gejala. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.